Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Merlatul Anissa, NIM 19170028. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran pendidikan yang berkenaan dengan materi riset pasar pendidikan. Jadi, riset pasar pendidikan itu digunakan untuk menentukan gambaran tentang karakteristik pasar, peta kompetensi, dan harapan konsumen serta sejauh mana sebenarnya kepuasan konsumen atas layanan pendidikan yang ditawarkan. Jadi, sebelum kita menyiapkan desain pengembangan atau inovasi produk pendidikan, ada tahapan penting yang perlu dilakukan untuk memahami situasi pasar, yakni melalui riset pasar. Nah, kajian ini untuk mempertajam pembahasan kita yang berkaitan dengan segmentasi pasar dan perilaku konsumen, sehingga pembacaan atas kondisi objektif pasar itu dapat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai bagian dari riset pemasaran, riset pasar pendidikan ini merupakan rangkaian kegiatan perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai dasar dalam pengembangan strategi pemasaran pendidikan. Jadi, riset pasar ini dapat dijadikan sebagai traffic light dan navigator dalam memandu perjalanan pengembangan pemasaran pendidikan itu sendiri. Nah, jadi dapat menentukan kira-kira arah pendidikan kita itu mau kemana. Apakah kita harus tancap gas atau kapan juga kita perlu pelan-pelan dan kapan saatnya kita itu berhenti sejenak dalam proses pemasaran. Nah, maka rambu-rambu ini bisa kita dapatkan ketika riset pasar dilakukan secara tepat. Dalam kegiatan pemasaran pendidikan, riset pasar ini mempunyai 3 fungsi utama, yakni yang pertama sebagai bahan evaluasi, kemudian yang kedua yaitu untuk memahami karakter pasar, dan yang ketiga yaitu untuk melakukan prediksi atas situasi-situasi pasar di masa mendatang. Nah, khusus untuk rencana pengembangan produk-produk baru pendidikan, riset pasar ini sangat berperan penting dalam membantu memahami situasi pasar dalam melakukan prediksi. Jadi ada beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai objek riset pasar pendidikan, yakni yang pertama produk pendidikan. Misalnya yang berkaitan dengan sejauh mana manfaat produk atau layanan pendidikan bagi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu harga atau biaya. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur daya beli konsumen atas layanan pendidikan. Hal ini sebagai dasar penentuan besarnya SPP atau biaya pendidikan itu sendiri. Ketiga, yakni sebagai alat promosi. Nah, dalam hal ini, riset pendidikan itu digunakan untuk melihat seberapa efektif teknik promosi yang digunakan dalam pemasaran. Nah, keempat, yaitu ada pola distribusi. Nah, objek ini digunakan untuk mengkaji dan menentukan pola distribusi layanan pendidikan yang tepat kepada konsumen. Misalnya nih, ada model pendidikan jarak jauh. Nah, atau homeschooling pun juga bisa dijadikan sebagai contoh, maupun pelaksanaan pembelajaran di sekolah induk yang merupakan jenis-jenis pola distribusi layanan pendidikan. Dan yang kelima, yakni konsumen. Nah, objek riset ini digunakan untuk menganalisis harapan, perilaku konsumen, dan tingkat kepuasan konsumen pendidikan. Beberapa objek riset pemasaran ini bisa menjadi bahan penting dalam mengembangkan strategi bauran pemasaran pendidikan atau yang biasa disebut dengan strategi marketing mix. Nah, dalam pelaksanaan riset pasar pendidikan ini dapat menggunakan dua metode, yakni primary research dan yang kedua yaitu secondary research. Jadi primary research ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menggali data, misalnya melalui interview, observasi, survei, maupun FGD, dengan teknik analisis baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan secondary research itu dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang sudah ada dari pihak lain. Ada beberapa tahapan dalam melakukan riset pasar pendidikan, antara lain yaitu merumuskan masalah, menentukan dasar riset, merancang teknik pengelolaan data, proses pengumpulan data, melakukan analisis data, serta menyusun laporan riset itu sendiri. Nah, kemudian dari hasil riset yang telah dilakukan itu dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi para penyelenggara lembaga pendidikan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat yang sesuai dengan situasi pasar dan kondisi internal. Nah, sehingga dapat menghasilkan produk.
dan produk yang ditawarkan itu bisa benar-benar sesuai dengan kondisi pasar dan bisa berkembang secara berkesinambungan. Demikian penjelasan saya mengenai materi riset pasar pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.